PSSI memilih Surabaya karena cuaca panasnya mirip dengan kondisi Timur Tengah, tempat digelarnya putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Ini strategi adaptasi agar pemain terbiasa menghadapi iklim ekstrim sejak awal. Erick Thohir menanggapi desakan mundur Kluivert dengan menekankan pentingnya proses dan kesabaran dalam membangun timnas. Ia menolak keputusan reaktif dan mengingatkan bahwa hasil besar butuh waktu. Erick Thohir menyatakan bahwa target utama bukan sekadar lolos ke Piala Dunia, tapi membangun tim kuat dan kompetitif. Mengingat lawan tangguh dan jalur panjang, fokus ditekankan pada mental dan kesiapan jangka panjang. Erick membantah ada kesepakatan resmi soal peminjaman Marcelino, tapi membuka kemungkinan jika itu demi menit bermain. PSSI dan Oxford sepakat bahwa perkembangan pemain lebih penting dari status klub. Sandi mengaku kecewa dengan minimnya menit bermain di Marinos, tapi berkomitmen tetap profesional dan berjuang keras. Ia minta fans tetap mendukung karena setiap pemain berusaha memberi yang terbaik untuk Indonesia. Ole Romeni meminta dukungan publik meski tampil bukan sebagai pemain timnas, melainkan bersama Oxford United. Bermain di GBK adalah momen spesial, dan ia berharap atmosfer dukungan tetap terasa luar biasa. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya, hanya di Timnas Goal IDN. Keputusan Erick Thohir memilih Surabaya sebagai lokasi uji coba Timnas Indonesia melawan Lebanon dan Kuwait bukanlah keputusan biasa. Di balik keputusan ini, tersimpan strategi matang yang berhubungan langsung dengan persiapan menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Bukan soal fasilitas atau popularitas stadion semata, melainkan faktor cuaca yang jadi pertimbangan utama. Kota Surabaya dikenal sebagai salah satu kota terpanas di Indonesia, dan inilah yang dimanfaatkan oleh PSSI secara taktis. Erick Thohir menyadari bahwa putaran keempat kualifikasi akan berlangsung di kawasan Timur Tengah yang juga terkenal dengan suhu tinggi dan kondisi ekstrim. Maka dari itu, uji coba melawan negara-negara Timur Tengah di Surabaya menjadi bentuk adaptasi awal bagi para pemain. Dengan membiasakan diri bermain dalam kondisi panas seperti itu, diharapkan pemain seperti Ole Romeni dan rekan-rekannya bisa tampil lebih siap, baik secara fisik maupun mental. Langkah ini bukan hanya soal latihan teknis, tapi juga pelatihan ketahanan terhadap kondisi alam yang keras. Tak hanya itu, pemilihan Surabaya juga menyiratkan bahwa Erick ingin menyiapkan timnas menghadapi tekanan sesungguhnya. Panasnya persaingan di putaran keempat tidak hanya secara harfiah, tetapi juga simbol dari ketatnya kompetisi dan tekanan tinggi di level internasional. Dengan mengundang Kuwait dan Lebanon yang notabene berasal dari kawasan Timur Tengah, timnas bisa belajar karakter permainan tim dari kawasan tersebut sejak dini. Ini adalah bentuk simulasi nyata sebelum menghadapi laga sesungguhnya yang jauh lebih berat. Meskipun belum secara resmi disebutkan stadion mana yang akan digunakan, publik menduga kuat bahwa Stadion Gelora Bung Tomo akan menjadi venue utama. Stadion ini memang sering digunakan untuk pertandingan besar dan memiliki fasilitas yang mendukung. Desakan publik agar Patrick Kluivert mundur dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia menciptakan gelombang kontroversi di kalangan pecinta sepak bola nasional. Banyak yang mempertanyakan kapabilitas serta hasil kerja cepat dari pelatih asal Belanda itu. Namun, Erick Thohir memberikan respons yang tenang dan bijaksana dalam menyikapi isu ini. Menurutnya, membangun sepak bola nasional membutuhkan proses, waktu, dan kesabaran dari semua pihak. Erick Thohir menegaskan bahwa baik Patrick Kluivert maupun staf pelatih lainnya memiliki kontrak resmi dan masa kerja yang sudah disepakati sejak awal. Dalam konferensi pers Piala Presiden 2025, Erick menekankan bahwa segala hal dalam tubuh timnas berjalan sesuai aturan dan prosedur. Ia mengingatkan publik agar tidak terlalu terburu-buru dalam menilai kinerja pelatih, karena hasil besar tak bisa dicapai dalam waktu instan. Keberhasilan timnas menembus putaran keempat kualifikasi Piala Dunia adalah salah satu indikator bahwa kemajuan sedang berjalan. Lebih lanjut, Erick juga mengingatkan bahwa Sintayong pun membutuhkan 5 tahun sebelum bisa menunjukkan hasil signifikan bagi timnas Indonesia. Maka dari itu, wajar jika pelatih lain seperti Patrick Kluivert dan Tatsuya Mochizuki diberikan waktu yang sama untuk membuktikan diri. Menurut Erick, ini bukan soal siapa cepat siapa lambat, tapi soal konsistensi dan visi jangka panjang. Dia menambahkan, dirinya sebagai ketua umum pun memiliki masa jabatan hingga 2027 dan harus mematuhi aturan yang sama. Pernyataan Erick Thohir menggarisbawahi pentingnya stabilitas dan komitmen dalam membangun fondasi sepak bola nasional yang kuat. Ia menolak pendekatan reaktif dalam mengambil keputusan, dan memilih untuk menunggu proses yang sedang berjalan. Semua sedang berusaha mewujudkan mimpi besar bersama, ujarnya.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya buka suara soal target realistis yang dibebankan kepada Patrick Kluivert. Jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia, publik sempat bertanya-tanya apakah targetnya memang langsung lolos ke Piala Dunia. Dalam pernyataan resminya, Erick menegaskan bahwa semua pihak di PSSI berusaha keras, namun tetap harus berpijak pada kenyataan. Mengingat kualitas lawan di babak ini, perjuangan tidak akan mudah. Timnas Indonesia akan menghadapi kekuatan besar Asia seperti Arab Saudi, Qatar, Irak, UEA, dan Oman di babak keempat. Lokasi pertandingan pun tidak menguntungkan, karena seluruh laga akan digelar di Timur Tengah, tepatnya Arab Saudi dan Qatar. Pada Oktober 2025, PSSI sejatinya ingin menjadi tuan rumah untuk mendapat keuntungan bermain di kandang, namun hal itu tak tercapai. Meski begitu, menurut Erick, skenario apapun harus siap dihadapi oleh tim Garuda. Format putaran keempat akan membagi 6 tim ke dalam 2 grup. Hanya juara grup yang otomatis lolos ke Piala Dunia 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Runner-up masih harus berjuang di putaran kelima, dan jika lolos, lanjut ke playoff antar konfederasi. Ini adalah jalur panjang yang sangat menantang, dan Erick menyadari bahwa memasang target harus lolos dalam waktu singkat justru bisa jadi beban. Fokus saat ini adalah membangun tim kuat, kompetitif, dan mental tak gentar di level tertinggi. Erick juga mengambil pelajaran dari pengalaman timnas U23 yang hampir lolos ke Olimpiade Paris 2024 namun gagal setelah kalah dari Guinea. Itu jadi pengingat bahwa meskipun peluang terbuka, hasil akhir bisa ditentukan oleh hal kecil. Maka, bukan semata hasil, tapi proses dan kesiapan yang harus dimaksimalkan. Pesan ini menjadi sinyal bahwa Patrick Kluivert diberi ruang untuk membangun fondasi, bukan hanya mengejar target instan. Erick Thohir akhirnya menanggapi rumor soal Marcelino Ferdinand yang disebut-sebut akan dipinjamkan ke klub Belanda. Isu ini cukup ramai di kalangan pecinta sepak bola Indonesia, mengingat Marcelino adalah salah satu talenta muda andalan timnas. Namun, Erick secara tegas menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada pembicaraan resmi terkait peminjaman Marcelino ke klub manapun. Meski begitu, pernyataan Erick tetap membuka ruang kemungkinan. Ia tidak menutup opsi Marcelino untuk mencari jam terbang di klub lain, selama itu bisa menunjang perkembangan sang pemain. Saat ini, fokus utama PSSI dan Oxford United adalah melihat bagaimana Marcelino beradaptasi dengan atmosfer sepak bola Inggris. Dalam pemantauan langsung yang dilakukan Erick saat latihan Oxford United, ia mengungkapkan bahwa performa Marcelino sangat baik dan menunjukkan progres yang menjanjikan. Hal senada juga disampaikan oleh pelatih Oxford United Gary Rowett. Dalam konferensi pers di SUGBK, Rowett menyiratkan bahwa Marcelino berpeluang dipinjamkan musim depan, jika itu bisa memberikan menit bermain yang lebih banyak. Ia menilai pemain muda asal Indonesia ini sudah mulai menunjukkan potensinya, seperti saat diturunkan melawan Swansea dan Exeter pada musim lalu. Namun, untuk berkembang maksimal, Marcelino perlu konsistensi bermain di level kompetitif, entah tetap di Oxford atau lewat opsi pinjaman. Dengan demikian, masa depan Marcelino Ferdinand masih terbuka luas. Pihak klub dan PSSI tampaknya sepakat bahwa yang paling penting adalah kontinuitas menit bermain, bukan sekadar nama klub. Jika memang pindah sementara ke klub lain bisa memberi dampak positif bagi perkembangan karirnya, maka opsi itu bisa saja diambil. Untuk saat ini, Marcelino masih sepenuhnya menjadi bagian dari proyek Oxford United dan Timnas Indonesia. Sandy Walsh akhirnya angkat bicara soal situasinya di Yokohama Marinos setelah jarang mendapat menit bermain. Pemain berusia 30 tahun ini meminta para supporter untuk tetap bersabar dan memahami kondisinya. Sejak bergabung dari Cafe Mechelen pada awal tahun, Sandy baru tampil dalam 12 pertandingan bersama Marinos. Namun, ia menegaskan bahwa semua keputusan bermain tetap ada di tangan pelatih. Dalam wawancaranya, Sandy menyampaikan bahwa dirinya tidak akan menyerah meski bukan pilihan utama di starting 11. Ia terus bekerja keras di setiap sesi latihan demi membuktikan diri layak mendapat kepercayaan. Meski tidak bahagia dengan minimnya menit bermain, ia mengaku tetap profesional dan siap kapanpun dibutuhkan. Menurutnya, yang utama adalah memberi kontribusi untuk tim, baik saat bermain dari awal maupun masuk sebagai pengganti. Sandy juga menunjukkan empatinya terhadap para pendukung Indonesia yang kecewa karena jarang melihat aksinya di lapangan. Ia memahami ekspektasi yang tinggi dari fans, apalagi menjelang agenda penting bersama Timnas Indonesia. Namun, ia meyakinkan bahwa semua pemain di luar negeri mengalami dinamika serupa, tidak selalu bermain, tapi tetap menjaga semangat dan profesionalisme. Kami tidak bisa mengontrol keputusan pelatih, tapi kami bisa mengontrol usaha dan kesiapan kami, tegasnya. Kini,
Fokus utama Sandy Walsh adalah berjuang merebut kembali menit bermain di Marinos. Ia menargetkan tampil maksimal di sisa musim, bukan hanya untuk klub, tetapi juga sebagai bagian dari persiapannya bersama timnas Indonesia. Kepada supporter, ia menyampaikan pesan tulus, teruslah mendukung, karena setiap pemain berjuang keras demi membanggakan Merah Putih. Sandy menutup curhatnya dengan janji, kami akan selalu bekerja keras untuk membuat kalian bangga. Ole Romeni menyampaikan pesan khusus jelang laga Oxford United menghadapi Liga Indonesia All-Star di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Meski kali ini ia tak mengenakan jersey timnas Indonesia, Ole tetap meminta dukungan dari para supporter tanah air. Baginya, bermain di hadapan publik Indonesia adalah momen istimewa yang tak ingin ia lewatkan begitu saja. Ia mengakui bahwa dukungan supporter akan terbagi dalam laga ini, namun berharap tetap mendapat sambutan hangat. Ole Romeni yang kini memperkuat klub Inggris Oxford United akan tampil di GBK untuk pertama kalinya sebagai bagian dari tim asing, bukan timnas. Ia menyadari bahwa mayoritas supporter pasti juga memberi dukungan besar untuk tim Liga Indonesia All-Star yang berisi para pemain lokal pilihan. Meski demikian, ia tetap optimis bahwa atmosfer di stadion akan terasa luar biasa. Saya pikir mereka mungkin akan mendukung dua-duanya, ujarnya. Dalam keterangannya, Ole juga menyampaikan rasa antusiasnya karena akhirnya bisa kembali ke Indonesia dan bermain di hadapan publik sendiri. Ia merasa ini adalah momen spesial karena sebagian besar rekan satu timnya dari Oxford United belum pernah merasakan atmosfer stadion di Indonesia. Sejak kedatangannya, ia mengaku sudah banyak berbicara dengan rekan-rekannya tentang semangat supporter Indonesia yang sangat militan. Ole mengaku tak sabar merasakan langsung sambutan di GBK yang penuh energi. Di akhir pernyataannya, Ole menegaskan bahwa Oxford United datang ke Indonesia bukan sekadar untuk pramusim, tapi juga untuk bersaing meraih kemenangan. Meskipun turnamen ini bersifat persiapan musim, mereka tetap ingin memenangkan setiap laga. Kami merasa terhormat bisa tampil di Piala Presiden, dan target kami jelas, tampil maksimal dan membawa pulang gelar, tuturnya.